Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Saat ini Lipa akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak mengenai penjelasan teori dan memberikan contoh konkret pada saat ini, contoh nyatanya. Langsung saja. Teori yang pertama yaitu teori uses and gratification. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa audiens aktif memilih media dan konten yang mereka konsumsi berdasarkan kebutuhan dan gratifikasi yang mereka cari. Nah, teori uses and gratification ini pertama kali dikembangkan oleh Elihu Katz, Zay Bloomer, dan Michael Gurevitz pada tahun 1970-an. Nah, contoh nyata pada teori ini adalah penggunaan media. Nah, jadi penggunaan media sosial oleh individu untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, hiburan, interaksi sosial, atau identitas diri. Misalnya seseorang mungkin menggunakan Instagram atau Facebook atau TikTok untuk mendapatkan hiburan visual. Nah, mereka mengikuti berita terkini di Twitter atau mencari komunitas dengan minat yang sama, misalkan di berbagai artikel. Nah, itu adalah contoh dari teori ini, teori uses and gratification. Teori yang kedua yaitu teori framing media. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana media ini membingkai atau menyajikan informasi dan bagaimana pembingkaian tersebut mempengaruhi persepsi publik. Nah, teori framing media ini dikaitkan dengan karya Erving Goffman yang memperkenalkan konsep framing dalam bukunya. Yang bukunya itu yaitu Frame Analysis pada tahun 1974. Namun, dalam konteks media, teori ini juga dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Altman. Nah, bagaimana contoh nyata dalam teori framing media ini? Nah, contoh nyatanya adalah misalkan cara media melaporkan berita tentang perubahan iklim. Nah, beberapa media mungkin menekankan urgensi dan bahaya perubahan iklim dengan menggunakan istilah seperti krisis iklim. Sementara yang lain mungkin menyajikan informasi secara lebih netral atau bahkan skeptis terhadap isu tersebut, sehingga mempengaruhi pandangan audiens tentang topik ini. Nah, itulah contoh dari teori framing media. Yang ketiga yaitu teori kultivasi. Nah, teori ini mengemukakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, itu dapat membentuk pandangan dan persepsi seseorang tentang realitas sosial. Nah, teori kultivasi ini dikembangkan oleh Joseph Gerber dan Larry Gross pada tahun 1970-an. Nah, bagaimana contoh nyata pada teori kultivasi ini? Nah, contoh nyata teori kultivasi ini misalkan dalam dampak menonton tayangan kriminal dalam waktu yang lama, yang bisa membuat seseorang merasa kejahatan ini lebih umum terjadi dibandingkan kenyataannya. Nah, hal ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih takut atau merasa tidak aman, meskipun data statistik menunjukkan sebaliknya. Nah, itulah contoh dari teori kultivasi.
Yang keempat, yaitu teori spiral of silence atau teori spiral keheningan. Nah, teori ini menyatakan bahwa individu cenderung untuk tidak menyatakan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan tersebut merupakan pandangan minoritas karena takut terisolasi atau dikritik. Nah, teori spiral of silence ini atau teori spiral keheningan, nah, teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Nah, bagaimana contoh teori spiral of silence ini? Contohnya yaitu misalkan dalam konteks politik. Nah, dalam konteks politik akan dimana seseorang mungkin enggan menyuarakan dukungannya terhadap misalkan pada partai politik tertentu di media sosial karena takut mendapatkan respon negatif dari teman-teman atau rekan kerjanya yang memiliki pandangan politik berbeda. Nah, itulah contoh dari teori spiral of silence. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu teori komunikasi dua tahap. Nah, teori komunikasi dua tahap ini menyatakan bahwa informasi seringkali disebarkan melalui dua tahap. Pertama, misalkan pada media massa mengirimkan informasi kepada pemimpin opini dan kemudian pemimpin opininya menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, teori komunikasi dua tahap ini pertama kali diperkenalkan oleh Paula Jaspers, Bernard Berelson, dan Hazel Gildet dalam studi mereka pada tahun 1940-an yang kemudian dipublikasikan dalam buku The People Choice pada tahun 1944. Nah, contoh nyata dalam teori komunikasi dua tahap ini adalah misalkan bagaimana cara informasi tentang produk baru seringkali disebarkan melalui influencer di media sosial. Influencer ini mendapatkan informasi dari produsen atau media, kemudian membagikannya kepada pengikut mereka yang mempercayai dan mengikuti saran dari influencer tersebut. Nah, itulah contoh dari teori dua tahap. Baiklah, mungkin itu jawaban dari Lipa mengenai pertanyaan dari Bapak. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.